Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang berjudul Immanuel, penyertaan Tuhan yang super lengkap. Saudara-saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan. Pertama-tama dari Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian: sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, ini adalah berita tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, yang juga dipanggil sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kemudian dari Yesaya 7 ayat 14, di sini dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Firman Tuhan di sini berkata akan ada satu masa di mana terjadi pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan itu ditandai dengan seorang anak akan lahir dan dia dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Hubungan yang terputus itu dipulihkan, di mana Allah bersedia menyertai umatnya. Saudara-saudara, Immanuel artinya Allah yang menyertai kita dengan utuh dan sempurna. Kalau seorang suami mendampingi istrinya, atau istri mendampingi suaminya, atau orang tua mendampingi anaknya, itu juga termasuk dalam menyertai, saudara-saudara. Tetapi penyertaan manusia itu terbatas, tetapi penyertaan Allah tidak terbatas. Penyertaan Allah utuh dan sempurna. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Walaupun konteks dari perumpamaan itu adalah tentang bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu sama dengan membangun pondasi yang kuat. Namun saudara, hujan, angin, dan banjir itu juga berbicara tentang serangan yang dialami, tantangan, rintangan yang dialami oleh manusia dari atas, dari samping, dan dari bawah. Dari segala sisi kita dapat mengalami serangan. Dari segala sisi iblis dapat menjatuhkan kita. Namun percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri untuk menghadapi itu semua, tetapi Dia menyertai kita dengan utuh dan sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagian-bagian dari firman Tuhan, poin-poin kebenaran yang saya ingin seberangkan untuk kita dapat memahami dan menyadari bahwa Allah Immanuel menyertai kita dengan super lengkap, dengan utuh dan sempurna. Yang pertama saudara, Immanuel ada di atas kita. Saudara-saudara, artinya Dia sebagai pelindung, artinya Dia sebagai penudung, Dia sebagai covering dalam hidup kita. Dia ada di atas kita. Ini makna yang pertama dari Immanuel, saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini merupakan berita sukacita bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi bahaya serangan si jahat dari atas, karena Tuhan sebagai pelindung kita, covering yang menudungi kita. Saudara-saudara, saudara-saudaraku, jikalau selama ini kita tidak menjadikan Yesus sebagai Immanuel, sebagai covering, sehingga bocor di dalam kehidupan kita, bocor di dalam keluarga kita, pada saat ini saudaraku, jadikan Yesus sebagai pelindung kita. Jadikan Yesus dalam fungsinya Immanuel yang menyertai kita, yang ada di atas kita, saudara-saudara. Nah saudaraku, yang kedua, arti Immanuel adalah Dia ada di depan kita. Dia ada di depan kita sebagai pemimpin. Dia ada di depan kita sebagai pembimbing kita, saudara, ya.
Dalam Keluaran 13 ayat 21 di sini dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Walaupun saudara-saudaraku, tiang awan dan tiang api juga berbicara tentang pelindung, penudung saudaraku, sehingga mereka tidak kepanasan pada siang hari karena Tuhan menjelma sebagai tiang awan, dan mereka tidak kedinginan pada malam hari karena Tuhan menjelma sebagai tiang api. Tetapi saudaraku, ayat ini atau dalam kisah ini yang terutama berbicara tentang Tuhan sebagai pemimpin, Tuhan sebagai penuntun, Tuhan sebagai pembimbing mereka saudaraku, sehingga mereka tidak salah melangkah, sehingga mereka tidak tersesat saudaraku. Walaupun ada satu peristiwa di mana orang Israel, saudaraku, tidak percaya kepada Tuhan. Orang Israel tidak tunduk kepada apa yang diperintahkan Tuhan, saudara-saudara. Mereka lebih percaya kepada 10 pengintai daripada 2 pengintai yang memberitakan tentang iman percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, sehingga satu generasi habis di padang gurun. Namun saudara-saudaraku, dalam keseluruhan kisah, Tuhan selalu memimpin mereka, Tuhan selalu menuntun mereka. Pada saat kita berbicara Dia adalah Immanuel, berarti kita bersedia untuk dipimpin, bersedia untuk dituntun oleh Tuhan. Musa pernah berkata bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa begitu mengandalkan Tuhan. Musa begitu berharap kepada pimpinan tuntunan Tuhan untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, saudaraku, sehingga dia berkata, kalau bukan Tuhan yang membimbing, mereka tidak akan berangkat. Saudara-saudaraku, sudahkah kita melakukan hal yang sama? Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai Immanuel, di mana Dia ada di depan kita, saudaraku? Jikalau belum, saudara-saudaraku, inilah saatnya. Jadikan Dia sebagai Immanuel, di mana Dia ada di depan kita sebagai pemimpin, sebagai penuntun. Yang ketiga, saudaraku, Immanuel ada di sisi kita. Dia tidak hanya ada di atas kita sebagai penudung, sebagai covering. Dia tidak hanya ada di depan kita sebagai pemimpin, sebagai penuntun, sebagai pembimbing, tetapi Dia ada di sisi kita, menyertai kita, saudaraku. Inilah arti Immanuel. Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak pernah takut menghadapi bahaya, saudaraku, karena dia percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Menghadapi Goliat raksasa yang membuat tentara Israel, saudaraku, Raja Israel Saul ketakutan, gemetar, itu tidak membuat Daud takut, karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Menghadapi situasi kondisi akhir-akhir ini tidak jelas, saudaraku, seharusnya tidak membuat kita takut, seharusnya tidak membuat kita gentar, karena kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ialah Immanuel, saudara-saudara. Dia ada di sisi kita. Yang keempat, saudara-saudaraku, arti Immanuel adalah Dia ada di dalam kita. Maksudnya adalah Ia tinggal di dalam kita. Ini yang paling luar biasa, saudara-saudara. Dia bukan hanya ada di atas kita, Dia tidak hanya ada di depan kita, Dia tidak hanya di sisi kita, tetapi Ia tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya, saudara. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, saudaraku, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara-saudaraku, bagi orang-orang yang tidak percaya akan Tritunggal akan bingung dengan ayat ini, saudara. Ini bukan hanya Tritunggal, tetapi saudaraku, dikatakan Yesus ada di dalam Bapa, saudaraku, dan kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, saudaraku. Ini lebih lagi, saudaraku, ya. Ini tidak masuk di akal orang-orang yang tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Nah, tetapi saudaraku, penekanan dan ayat ini adalah Tuhan
menyertai kita, diam di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya, saudara. Pada saat Yesus naik ke surga, saudaraku, Dia mengutus Roh Kudus-Nya. Dia mengutus seorang penolong yang lain, saudara, agar Dia dapat menyertai kita selama-lamanya. Sehingga saudara-saudaraku, seperti 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kenapa, saudaraku? Karena roh Allah yang ada di dalam kita, karena Yesus yang ada di dalam kita, karena Allah beserta dengan kita, di mana Dia tinggal di dalam kita. Haleluya, begitu luar biasa, saudaraku, makna dari Immanuel ini. Dia ada di atas kita sebagai covering, sebagai pelindung. Dia ada di depan kita sebagai pemimpin, sebagai pembimbing. Dia ada di sisi kita untuk selalu menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut akan bahaya. Dan Dia tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Inilah makna dari Immanuel. Ia ada di atas kita, Ia ada di depan kita, Dia ada di sisi kita, dan Dia ada di dalam kita, saudara-saudaraku. Sehingga melalui hal ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tetapi berjalanlah bersama dengan Immanuel. Pada saat kita membuka hati kita terhadap Tuhan, pada saat kita membiarkan Dia memimpin kita, pada saat Dia membiarkan menyertai kita, saudara, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalam masa depan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan. Begitu juga dengan pelayanan, saudara-saudara. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena itu, saudaraku, saya mau katakan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan Dia menjalankan bagiannya sebagai Immanuel untuk menyertai kita dari segala sisi dengan utuh, sempurna, super lengkap. Tuhan Yesus memberkati.